Dengan perginya Paul George, Clippers hanya bisa berharap keberuntungan berada di sisi mereka saja untuk beberapa tahun ke depan. Eksperimen Paul George dan Kawhi Leonard sudah terbukti gagal, dan kalian tidak akan menyangka seberapa brutal rebuild yang harus mereka lalui. Masa depan Clippers benar-benar telah hilang secara cuma-cuma. Semua hal tidak terlihat berjalan sesuai rencana bagi Clippers. Setelah mengakhiri era Lob City dengan Chris Paul, Blake Griffin, dan DeAndre Jordan, mereka terlihat memiliki masa depan yang cukup cerah. Bagaimana tidak? Di playoff 2019 saja mereka bisa melakukan comeback tergila sepanjang sejarah dengan memenangi pertandingan melawan Golden State Warriors setelah tertinggal 31 poin di game 2. Pada saat itu, Clippers tidak memiliki satupun pemain All-Star, sedangkan Warriors sepertinya semua pemain di starting line-up-nya merupakan seorang All-Star level legenda. Clippers memiliki Shai Gilgeous-Alexander sebagai aset untuk masa depan mereka. Namun setelah musim 2019-2020 berakhir, Clippers ternyata memutuskan untuk tidak ingin menunggu terlalu lama. Mereka pada dasarnya memberikan seluruh masa depan tim kepada Oklahoma City Thunder hanya untuk mendapatkan seorang Paul George. Namun sebenarnya saat itu trade ini terlihat adil. George baru saja menjalani musim terbaik sepanjang karirnya. Catatan statistiknya meningkat drastis. Bahkan musim itu ia juga dinobatkan sebagai finalis untuk meraih MVP dan sekaligus Defensive Player of the Year. Dua penghargaan individu terbesar yang bisa didapatkan oleh pemain NBA. Selain itu, dengan mendapatkan George, Clippers juga otomatis akan mendatangkan Kawhi Leonard karena ia hanya ingin bermain di sana jika ada George. Jadi menukar Shai dan aset-aset penting di masa depan untuk dua mega bintang yang sedang di masa-masa prime-nya terlihat cukup menjanjikan. Apalagi Kawhi baru saja membuktikan kehebatannya dengan menjadi juara NBA sebelum bergabung dengan Clippers. Namun, seperti yang kita tahu, duet ini selalu tidak mampu memenuhi ekspektasi. Kawhi dan George sama-sama merupakan pemain two-way dengan kemampuan yang sangat hebat dan merata. Mereka bisa mendefense posisi apapun serta dapat mencetak skor dari mana saja. Namun, ada saja berbagai alasan yang membuat mereka gagal. Musim pertama mereka bersama Clippers awalnya terlihat cukup meyakinkan. Mereka menduduki peringkat kedua di wilayah barat dan kita hampir saja melihat Battle of LA yang sesungguhnya di final wilayah barat. Akan tetapi, Clippers kembali menunjukkan keahlian mereka dengan membuang keunggulan 3-1 dan kalah secara memalukan dari skuad muda Denver Nuggets. Musim berikutnya, Clippers berhasil mencapai final wilayah barat untuk pertama kali. Namun, mereka harus bermain tanpa Kawhi karena ia mengalami cedera berat di ronde sebelumnya. Cedera itu pun membuat Kawhi tidak bisa bermain selama semusim penuh pada tahun berikutnya. George juga hanya dapat bermain sebanyak 31 pertandingan saja dari 82 game total semusim. Sehingga mereka langsung turun hingga peringkat 8 dan akhirnya gagal masuk playoff karena tidak bisa bertahan di babak play-in. Pada musim 2022-2023 pun kenyataannya juga sama. Kawhi dan George selalu cedera di saat-saat yang penting, khususnya playoff. Sehingga Clippers lagi-lagi harus keluar lebih awal, kali ini di ronde pertama. Musim ini adalah kesempatan terakhir Kawhi dan George untuk dapat membuktikan bahwa mereka layak menjadi juara NBA. Awalnya pun performa mereka terlihat meyakinkan, namun lagi-lagi Clippers mempertaruhkan nasib dan masa depan timnya dengan mendatangkan James Harden dari Philadelphia Sixers. Selain memberikan hak pilih mereka di NBA Draft yang sudah semakin terbatas, Clippers juga membuang pemain-pemain cadangan pendukung Kawhi dan George untuk membentuk super team dengan Harden. Meski menjelang akhir musim reguler Clippers berhasil membungkam pernyataan bahwa mereka akan gagal, pada akhirnya mereka juga belum mampu untuk memberikan hasil maksimal di playoff lagi dan lagi. Kawhi selalu saja mengalami cedera di playoff. Selain cedera, pemain-pemain Clippers pun selalu bermain tidak konsisten, termasuk George. Mereka pun dikalahkan oleh Dallas Mavericks yang pada akhirnya juga menjuarai wilayah barat. Duet Kawhi dan George sebenarnya bisa menjadi duet terhebat di NBA dalam era modern ini. Jika keduanya selalu sehat di saat yang bersamaan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka di lapangan. Ya, hanya saja masalahnya mereka tidak pernah sehat sepanjang musim. Jadi kita tidak bisa melihat potensi penuh dari duet ini. Dari antara mereka berdua, Kawhi yang paling kesulitan untuk mempertahankan kesehatannya. Namun, pada Januari lalu, justru ia yang menandatangani kontrak perpanjangan bersama Clippers dengan nominal yang besar, yaitu $50 juta atau sekitar 814 miliar rupiah per tahun. Jadi, mau tidak mau George harus menerima potongan gaji jika masih ingin bermain lagi bersama Clippers, karena Clippers juga sudah memberikan perpanjangan kontrak dengan gaji yang besar kepada James Harden. Ditambah lagi dengan pajak yang besar di negara bagian California, tempat kota Los Angeles berada, George pasti akan kehilangan banyak uang. Nama George akhirnya juga masuk ke dalam berbagai rumor trade, salah satunya yaitu ke Warriors. Trade ini pun bahkan hampir terwujud. George dikabarkan memang ingin bergabung dengan Warriors. Stephen Curry, Draymond Green, dan pihak manajemen Warriors sudah setuju dengan hal tersebut. Namun, Clippers dikabarkan tidak menginginkan hal tersebut untuk terjadi. Ini merupakan kesalahan terbesar Clippers.
Dalam pengajuan trade ini, Warriors menawarkan paket gabungan yang terdiri dari Andrew Wiggins, Chris Paul, Jonathan Kuminga, ataupun Moses Moody, ditambah dengan satu hak pilih di ronde pertama NBA Draft. Warriors bersedia untuk memberikan pemain-pemain andalannya kepada Clippers hanya untuk satu orang Paul George saja. Lalu apa yang terjadi? Clippers menolak itu hanya karena mereka tidak ingin memberikan George ke Warriors. Dan akhirnya, George memutuskan untuk keluar dari kontraknya bersama Clippers dan bergabung bersama Sixers dengan nominal kontrak yang luar biasa besar, yaitu $53 juta atau sekitar 862 miliar rupiah per tahun. Hanya dengan begitu saja, Clippers kehilangan George tanpa mendapatkan satu hal pun. Bayangkan saja, jika Clippers mau menerima trade dari Warriors, setidaknya mereka akan mendapatkan aset-aset yang bisa dikembangkan ke depannya, karena George sudah pasti akan pergi dari Clippers bagaimanapun situasinya. Berpindah ke Sixers pun merupakan keputusan yang tepat bagi George. Kehadirannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan Sixers. Mereka adalah tim yang hebat, namun masih kekurangan berbagai hal. Salah satunya adalah pemain wing yang bisa melakukan apa saja di kedua sisi lapangan seperti George. Tiap tim yang menjuarai NBA akhir-akhir ini selalu mempunyai pemain wing seperti Aaron Gordon di Denver Nuggets dan Jason Tatum maupun Jaylen Brown di Boston Celtics. Ditambah lagi, permainan George terlihat semakin efisien memasuki musim depan. George mencatatkan akurasi field goal sebesar 47,1%, akurasi 3 point 41,3%, dan akurasi free throw 90,7% pada musim reguler yang lalu. Semua itu merupakan catatan tertinggi George selama berkarir di NBA. Ia pasti akan membuat Sixers menjadi tim kandidat juara. Namun, waktunya pun terbatas karena ia dan Joel Embiid juga tidak akan bermain sehebat sekarang dalam beberapa tahun ke depan. Mereka kira-kira hanya memiliki waktu 2 musim saja untuk menjuarai NBA dengan roster ini. Setelah itu, mereka hanya bisa berharap kepada Tyrese Maxey yang jauh lebih muda dibandingkan mereka. Baik pula yang menyebutkan bahwa George tidak akan memberikan performa yang diharapkan dalam 2 tahun terakhir yang tersisa dalam kontraknya karena usia yang semakin tua. Yang terpenting dalam kondisi George dan Sixers kedepannya adalah kesehatan saja. Jika mereka semua sehat, Sixers pasti dapat menjadi penguasa wilayah timur. Tapi jika tidak, kita hanya akan melihat situasi yang sama dengan Clippers selama beberapa tahun terakhir. Sekarang, Clippers hanya bisa melihat kenyataan pahit di mana Shai berhasil berkembang menjadi bintang bahkan juga menjadi finalis MVP. Serta George yang berada di tim yang jauh lebih kuat, ditambah performa yang lagi meningkat di akhir-akhir ini. Proses rebuild yang dilalui Clippers pun tidak akan mudah nantinya, sebab mereka sudah kehilangan hak pilih mereka di NBA Draft secara cuma-cuma untuk beberapa tahun ke depan. Hanya pernah masuk final wilayah barat sekali saja. Itulah pencapaian tertinggi Clippers era George dan Kawhi. Kini mereka hanya bisa berharap agar Kawhi dan Harden tetap sehat dan bermain seperti masa prime-nya. Atau mereka akan menghadapi masa-masa sengsara untuk waktu yang cukup lama. Itulah episode kali ini. Custom jersey basket cuma 60.000. Zaman sekarang adanya cuma di Easy Sportswear 25 Juni sampai 26 Juni. Gas buruan! Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.